Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan materi manajemen data, yaitu akan membahas tentang anomali database. Anomali adalah suatu keanehan. Jadi, anomali database itu artinya keanehan yang terjadi pada database kita. Biasanya merupakan permasalahan yang timbul akibat pengelolaan database yang tidak rapi. Anomali database ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu anomali penyisipan, anomali peremajaan, dan anomali penghapusan. Sekarang, mari kita lihat langsung datanya di Excel dan kita kenali masing-masing jenis anomali ini. Jenis anomali yang pertama disebutkan tadi adalah anomali penyisipan. Seperti apa anomali penyisipan itu? Anomali penyisipan itu merupakan suatu masalah yang terjadi pada database atau keanehan pada database yang timbul akibat kita akan menambahkan data. Misalkan seperti ini. Ini adalah data mahasiswa pada program studi SSD, di mana di sini terdapat 20 mahasiswa. Ini NIM-nya, kemudian ini namanya, dan ini nama pembimbing akademiknya. Nama yang dituliskan di sini adalah inisialnya. Kalau kita lihat ya, di sini Alisa itu pembimbingnya MM, Flappy MNA, dan seterusnya. Ini adalah pembimbing yang berbeda. Namun kemudian Tata itu pembimbingnya MM lagi, kemudian Mimi pembimbingnya juga MNA, dan seterusnya. Kemudian Mita adalah BSO pembimbingnya dan Hasna adalah GAD. Nah, dari inisial pembimbing akademik yang diberi warna biru ini terlihat bahwa dosen di prodi SSD ini hanya ada 11 orang. Kenyataannya, dosen pada program studi SSD ini ada 30 orang. Misalkan datanya ini, namun ini data yang terpisah ya. Jadi kalau misalkan kita hanya punya satu database seperti ini, yang ini saja. Misalkan kita akan menambahkan nama-nama dosen yang lainnya selain 11 yang sudah termasuk di sini. Nah, ini akan menjadi masalah karena di sini belum ada nama mahasiswanya. Mahasiswa ini datanya hanya ada 20, sehingga kita tidak bisa memasukkan nama-nama dosen yang lain ke dalam database ini. Nama-nama dosen ini akan bisa masuk ke sini apabila kita memiliki nama mahasiswa yang baru lagi. Misalkan di sini ternyata ada mahasiswa baru lagi yang pindahan ke prodi SSD ini, misalnya dikasih NIM Z150 misalnya. Namanya misalnya Rudi, dan mahasiswa yang bernama Rudi ini misalnya mendapat pembimbing akademik Pak Kan misalnya. Maka nama dosen Kan ini baru bisa masuk ke dalam database yang ini setelah ada nama mahasiswanya. Jadi kalau kita hanya memiliki satu tabel data, maka akan menjadi suatu masalah ketika ada data yang masih kosong di sini kemudian ingin menambahkan data yang lainnya. Karena data yang di sini yang kosong ini merupakan data kunci seperti itu. Oleh karena itu, seringkali kita tidak cukup bekerja hanya dengan memanfaatkan satu tabel data. Karena itu, diperlukan bekerja menggunakan lebih dari satu tabel data. Misalnya, kita punya data daftar mahasiswa, kemudian punya daftar pembimbing akademik, begitu. Itulah tadi salah satu keanehan pada database yang disebut sebagai anomali penyisipan. Selanjutnya akan kita lihat anomali yang kedua, yaitu anomali peremajaan. Anomali peremajaan biasanya akan timbul apabila kita melakukan updating data. Ini masih data mahasiswa SSD dengan inisial dan nama dosen PA. Di sini misalkan Pak Nur Aidi sekarang sudah bergelar profesor, maka
nama beliau sebaiknya harus diganti dengan menambahkan gelar Prof di depannya. Ini datanya masih data lama di mana Pak Nur Aidi masih memiliki gelar doktor. Misalkan nih, saya akan mengupdate data ini dengan menambahkan gelar Prof di depannya. Kemudian, yang menjadi masalah adalah apabila terdapat data nama Pak Nur Aidi lebih dari satu, namun kita hanya mengganti pada satu data nama Pak Nur Aidi di sini. Nah, kita lihat satu lagi mahasiswa yang memiliki pembimbing Pak Nur Aidi adalah di sini. Misalkan karena ketidakmengertian kita hanya mengganti nama Pak Nur Aidi seperti ini hanya pada satu data saja. Sehingga konsekuensi berikutnya adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam mencatat data nama Pak Nur Aidi, di mana yang satu menggunakan profesor dan yang satu tidak ini. Nah, satu lagi juga yang sering menjadi kesalahan pencatatan adalah nama gelar Pak Geri. Biasanya Pak Geri ini sering ditulis Geri Alfadito Estat MSI, padahal ini gelarnya salah. Pak Geri gelarnya adalah SSI MSI. Jadi misalkan karena ketidaktelitian kita hanya mengganti satu data saja di sini dan yang lain tidak. Nah, di sini padahal ada satu mahasiswa lagi yang dibimbing oleh Pak Geri, maka jika ini tidak diganti juga akan terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan dalam mencatat data. Inilah yang sering disebut dengan anomali permajaan, yaitu suatu keanehan atau masalah dalam database di mana masalah ini timbul akibat kita mengupdate data. Selanjutnya, keanehan yang ketiga yang sering terjadi pada database yaitu anomali penghapusan, di mana anomali ini muncul akibat kita menghapus sebagian data di dalam database yang kita miliki. Misalkan, dalam database ini, mahasiswa yang bernama Niki mengundurkan diri, sehingga datanya akan dihapus dari database. Saat kita menghapus Niki, misalkan dihapus seperti ini, maka data dalam satu baris nama Niki ini juga akan turut terhapus. Misalkan saya delete seperti ini. Padahal data yang lainnya yang satu baris dengan nama Niki tadi adalah data yang sangat penting, yaitu data nama dosen. Ya kan? Coba kita kembalikan lagi. Saat nama Niki dihapus, maka nama pembimbing akademiknya yaitu Bapak Anang Kurnia juga akan terhapus, sehingga kita akan kehilangan satu nama dosen dalam program studi SSD ini. Selain itu juga akan kehilangan NIP beliau. Apabila hal ini terjadi, maka dari pencatatan nama PA nanti daftar nama dosen yang ini tidak akan tercatat, sehingga jumlah dosen yang dimiliki oleh prodi SSD akan berkurang. Oleh karena itulah diperlukan tabel data yang lain, sehingga tidak cukup kita bekerja dengan satu tabel saja. Diperlukan tabel data yang lainnya yang bisa menjadi sumber dalam suatu database itu. Dalam hal ini, seperti saya sebutkan tadi, kita sangat perlu untuk membuat tabel data daftar mahasiswa beserta NIM-nya, kemudian daftar nama dosen beserta inisial, dan juga mungkin daftar nama dosen dan NIP-nya. Oke, demikianlah penjelasan mengenai anomali data yang merupakan pengantar mengapa kita seringkali perlu bekerja menggunakan lebih dari satu tabel data. Tetap simak video ini sampai selesai. Oke? Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu bekerja dengan lebih dari satu tabel data. Fokus pembahasan adalah mengenai penggabungan data. Ini merupakan solusi atau tindak lanjut dari permasalahan yang kita bahas pada topik anomali database tadi.
Penggabungan data atau merging data merupakan proses menggabungkan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data ya. Biasanya proses ini diperlukan ketika Anda memiliki data mentah yang tersimpan dalam beberapa file, lembar kerja, atau tabel data yang ingin Anda analisis semuanya secara bersamaan sekaligus. Ada dua contoh umum di mana seorang analis data perlu menggabungkan kasus baru menjadi file data utama, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam studi longitudinal. Data dikumpulkan selama periode waktu tertentu dan menganalisisnya per periode waktu. Kemudian, pengumpulan data dilakukan pada sebelum dan sesudah suatu proyek. Jadi inilah kondisi yang sering kita dapati di mana kita diperlukan untuk melakukan penggabungan data. Dan ini juga yang menjadi dasar pentingnya kita membuat suatu database. Seandainya kita sudah memiliki satu file data, kemudian diperlukannya suatu proses penggabungan data apabila adanya kasus baru atau adanya peubah baru, atau bisa jadi adanya kasus baru atau peubah baru sekaligus. Kita lihat kasus yang pertama, yaitu menggabungkan data baru atau pengamatan baru atau kasus baru ya. Jadi, cara menggabungkan data pengamatan baru ini yaitu dengan cara menambahkan data menurut baris, yaitu menambahkan baris data baru ke setiap kolom yang sudah ada. Tentu ini diasumsikan peubah yang digunakan dalam kedua file yang akan digabungkan adalah sama. Jadi kalau kita sudah punya gugus data yang ini, kemudian ingin ditambah lagi dengan data yang ini, maka kita tinggal menggabungkan saja dengan cara copy paste, dengan catatan variabel yang tertera pada kedua gugus data ini sudah sama, sehingga kita tinggal mengkopikan data yang kedua ini ke sini seperti itu. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu menggabungkan peubah baru atau merging in new variables. Jadi berlawanan dengan penggabungan data baru tadi, menggabungkan peubah yang baru memerlukan ID untuk setiap kasus di dua file agar sama. Tetapi nama peubah harus berbeda ya. Jadi kalau yang tadi yang samanya adalah di posisi kolom, kalau sekarang yang sama harus posisi baris. Jadi misalnya ini ID observasinya 588, di sini juga harus 588, 654 di sini juga harus 654 ya, dan seterusnya. Jadi posisi baris di sini yang menunjukkan ID observasi haruslah sama. Baru kita kopikan variabel yang ini ke sebelah tabel data yang tadi. Tentu ini sangat mudah ya, karena kita tinggal copy paste. Namun masalah berikutnya terjadi apabila kita ingin menambahkan variabel-variabel lain untuk objek-objek yang ini juga, namun susunan objeknya itu tidak sama. Misalkan nih, pada data yang ingin kita tambahkan itu ada observasinya urutannya seperti ini, namun kita ingin menambahkan variabel lain ke sini, di mana tabel data yang lain itu urutan observasinya tidak sama, sehingga tentu kita tidak bisa langsung saja melakukan copy paste, pasti akan keliru. Karena itulah diperlukan suatu metode yang namanya lookup. Jika kita akan menambahkan peubah, maka nanti yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Nah, langsung saja kita lihat ilustrasinya pada data di Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan praktek di Excel khususnya untuk memperagakan bagaimana mengatasi permasalahan anomali yang telah dibahas tadi, terutama menggunakan formula VLOOKUP untuk yang menggabungkan data, menambah variabel maupun menambah observasi dengan cara copy paste itu tidak perlu diperagakan karena itu sangat mudah sekali. Jadi Anda tinggal mengcopy dan mempaste, meletakkannya di kolom yang diinginkan atau
pada baris yang diinginkan, seperti itu. Sekarang saya akan melihat kembali pada kasus anomali peremajaan tadi, di mana tadi terdapat masalah bahwa nama Profesor Nur Aidi hanya diganti sekali. Tentunya mestinya kita juga harus mengganti nama Pak Nur Aidi pada data-data yang lainnya. Misalkan ini ya, jadi kita harus mengganti semuanya supaya datanya menjadi konsisten. Jadi, inisial MNA memang untuk nama dosen Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Aidi MS. Begitu juga yang ini ya. Nah, termasuk juga untuk masalah nama Pak Geri yang salah gelar tadi. Jadi saat kita mengganti ini, tentunya juga yang ini juga harus kita ganti. Namun, persoalan berikutnya muncul apabila datanya itu dalam jumlah yang besar, di mana nama Pak Nur Aidi ataupun nama Pak Geri Alfadito ini muncul berkali-kali dalam banyak baris data. Mungkin bisa ratusan data atau mungkin ribuan data seperti itu. Tentu sangat tidak mungkin kita mengcopy paste atau mengedit satu persatu. Solusinya adalah dengan melakukan penggabungan data melalui menu VLOOKUP. Sekarang misalkan saya ingin menyiapkan data gabungan di sheet yang ini ya. Ini adalah nama mahasiswa dan NIM-nya. Kemudian saya ingin menambahkan IPK, misalnya IPK, kemudian nanti ada nama PA-nya, kemudian nama PS1, pembimbing skripsi 1 gitu ya, pembimbing skripsi 2, kemudian kapan dia kolokium gitu ya, tanggal kolokium gitu. Saya ingin membangun database yang lengkap di mana data-datanya diambil dari tabel-tabel data yang terpisah seperti itu. Pertama, saya akan memasukkan IPK di kolom sini. Cara menggunakan VLOOKUP, pertama, pastikan data yang mau kita VLOOKUP ini harus memiliki ID yang sama dan unik, yaitu misalnya Z123 itu untuk Alisa. Tidak boleh ada observasi yang ID-nya Z123 tapi untuk nama mahasiswa yang lain, seperti itu. Jadi ID-nya ini harus unik gitu ya, harus satu-satu. Nanti kita akan mengambil data IPK ini dari data daftar mahasiswa seperti ini. Kita lihat di data daftar mahasiswa ini, kita juga harus memastikan ID-nya adalah sama dengan ID mahasiswa yang ada di data penggabungan ini. Kita lihat di sini urutan datanya tidak sama, yaitu yang pertama di sini Z123 Alisa, kemudian yang kedua Z133 Abu. Kemudian di data yang akan kita siapkan menjadi database, data pertamanya benar Alisa, yang keduanya adalah Flappy. Tentu kalau kita lakukan copy paste yang ini, copy terus kita paste di sini, tentu akan terjadi kesalahan data. Di sini IPK-nya Flappy tertulis 3, padahal seharusnya IPK-nya Flappy itu adalah 2,8. Oleh karena itu, kita tidak boleh melakukan cara seperti ini. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Pertama, klik ID-nya. Jadi ID ini harus muncul juga pada sumber data yang akan kita jadikan rujukan pada VLOOKUP ini. Kita klik daftar mahasiswa, kemudian kita sorot data yang akan menjadi rujukan ini semuanya. Kemudian supaya nanti ketika ditarik ke bawah untuk Abu, Flappy dan seterusnya sampai Hasna tidak terjadi kekeliruan, maka ini kita beri tanda dolar dulu dengan cara pencet F4. Nah, jadi di sini sudah ada tanda dolarnya, artinya kalau nanti kita tarik ke bawah, dia tidak akan berubah. Sumber datanya tetap yang di sini gitu ya, pada sel yang diseleksi. Kemudian kita menginginkan data yang mana yang akan diambil, yaitu data IPK. Berarti ini pada kolom keberapa pada gugus data yang kita seleksi tadi. Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata data IPK ini berada pada kolom kelima, berarti kita tulis 5. Kemudian ini ada pilihan true dan false, artinya kalau true itu ID yang mendekati juga dianggap benar, kalau false itu harus eksak. Kalau enggak seperti itu,
tidak akan terdeteksi gitu. Nah, maka kita pilih saja yang false supaya hasilnya nanti benar. Nah, setelah itu kita tutup dan kita enter. Nah, maka kita akan kembali ke sheet penggabungan data. Di sini kita lihat IPK-nya Alisa adalah 3. Kemudian kita klik ke bawah ya, tadi kayak ditarik seperti ini. Ini juga boleh begini. Nah, maksudnya kita harus memberi tanda dolar adalah supaya ketika kita tarik seperti ini, sumber datanya yang di sheet daftar mahasiswa dari B2 sampai F21 ini tidak berubah. Jadi ketika kita klik di sini juga tetap ini sumber datanya, yang ini juga ini sumber datanya, yang ini juga, hanya bedanya di posisi barisnya saja. Menjadi B6, ini kan B6. Oke ya, jadi tidak berubah. Kemudian coba kita cek ya, apakah benar di sini Flappy IPK-nya 2,8, Budi 3,5 ya. Apakah ada terjadi kesalahan dalam mengambil data tadi? Kita cross check sedikit, Flappy dan Budi. Flappy 2,8, Budi 3,5 ya. Nah, sudah benar data yang kita miliki. Berarti kita sudah benar mengambil data IPK melalui rumus VLOOKUP seperti ini. Nah, sangat mudah sekali. Begitu juga ketika kita ingin mengambil nama PA, nama PS1, PS2, dan tanggal kolokium ya. Sekarang saya akan menambahkan data nama PA di sini, yaitu dengan cara kita ambil sumber datanya di sheet daftar PA, kita seleksi sampai yang inisial PA-nya, tidak masalah ya, F4. Inisial PA ini adalah kolom ketiga, berarti kita tulis 3, kemudian false, enter. Nah, ini langsung masuk daftar PA-nya. Misalnya ingin kita tambahkan nama lengkap PA-nya di sini, ini kita ganti judulnya inisial. Kemudian di sini nama PA misalnya. Maka kita bisa mengambil nama PA ini melalui sumber daftar dosen. Kita di sini sudah punya sumber daftar dosen, dan tadi ya karena nama Pak Nur ID belum kita ganti, maka kita ganti dulu menjadi Profesor Dr. Nur ID. Kemudian gelarnya Pak Geri Alpadito kita ganti di sini SSI. Jadi kita cukup mengganti pada tabel data yang menjadi rujukan atau menjadi sumber. Oke, jadi kita akan mengambil nama PA dari daftar dosen yang ada di sheet sini. Ya, caranya adalah VLOOKUP. Kita kan akan mencari namanya dari inisial ini. Jadi yang kita klik adalah inisial PA-nya. Jadi Pak MM itu siapa nama lengkapnya gitu ya, MNA siapa nama lengkapnya gitu. Kemudian kita ambil di sini F4, kemudian ini kolom kedua, kemudian false. Langsung muncul semua seperti ini. Begitu juga selanjutnya saat kita ingin mengisi data PS1, PS2, dan tanggal kolokium. Silakan perhatikan langkah-langkah yang akan saya peragakan ini. Kita klik daftar PS sebagai data rujukan, daftar pembimbing skripsi. Nah, seperti ini ya. Jadi, database yang kita miliki sudah lengkap sekarang di sini. Nah, coba kita perhatikan sekali lagi bahwa di sini urutan mahasiswanya diurutkan berdasarkan NIM Z123, 124, dan seterusnya sampai Z142. Nah, kita tadi mengambil daftar nama PS, kemudian daftar IPK yang berbeda tabel dan juga tanggal kolokium. Kita coba cek daftar PS. Nah, untuk daftar PS ini kebetulan dia urutannya sama dengan daftar nama di database tadi. Jadi untuk yang ini kita bisa lakukan copy paste saja. Sebenarnya tadi kita copy seperti ini, kemudian kita pastekan di sini begitu. Namun untuk yang kolokium kita lihat ini
diurutkan berdasarkan tanggal kolokiumnya. Jadi ini yang sudah kolokium duluan, ini kita kasih tanggal, kemudian yang belum di bawah seperti ini. Sehingga saat ingin memasukkan variabel tanggal kolokium, kita tidak bisa menggunakan copy paste. Tapi sudah tepat tadi cara kita menggunakan menu VLOOKUP. Dimana di sini yang 00 berarti dia belum kolokium begitu. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan ke-12 ini mengenai bagaimana bekerja menggunakan lebih dari satu tabel data. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.